Mengapa banyak orang yang ingin berubah, namun dia gagal untuk mendapatkan hasil sebuah perubahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim, sahabat Inner Game untuk para sahabat sekalian yang insya Allah akan membantu para sahabat sekalian dalam 7 menit ke depan untuk bersama-sama menata ruang jiwa untuk perubahan yang lebih baik. Perubahan adalah sebuah hasil yang diinginkan. Namun para sahabat sekalian, ternyata hasil itu dipengaruhi oleh tindakan atau perilaku. Dan ternyata perilaku itu dipengaruhi oleh perasaan. Dan perasaan ternyata dihasilkan oleh pikiran. Dan para sahabat sekalian, baik tindakan atau perilaku, perasaan, dan pikiran adalah apa yang disebut dengan jiwa. Apa yang ada dalam diri kita. Para sahabat sekalian, apa yang ada dalam diri kita tersebut itulah yang kemudian dapat memberikan impact yang dapat menghasilkan perubahan. Jadi kesimpulan awalnya, jika seseorang ingin melakukan sebuah perubahan, maka harus dimulai dari dalam jiwanya. Harus dimulai dengan inner game mastery, penguasaan terhadap jiwa. Dengan merubah apa yang ada di dalam, maka akan memberikan outer impact. Maka akan memberikan perubahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kita garis bawahi, apa yang ada pada diri? Jawabannya adalah pikiran, perasaan, dan perilaku. Inilah inner game. Para sahabat sekalian, mengapa kita harus dapat menguasai inner game mastery? Karena pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu sebenarnya dapat kita pilih. Dapat kita kendalikan. Menguasai inner game mastery juga termasuk dalam merespon apa-apa yang ada di luar kendali kita dan yang sedang kita hadapi. Berikut contoh-contoh apa-apa yang di luar kendali kita dan kerap kali kita hadapi dan berpotensi melahirkan respon yang beragam, baik itu respon positif maupun respon negatif. Salah satunya misalnya seperti umur. Umur tidak bisa kita kendalikan. Namun, kita dapat meresponnya. Kita dapat memilih tindakan terbaik, memilih pikiran terbaik, memilih perasaan terbaik untuk merespon nikmat yang luar biasa yaitu umur kita. Kedua, kesehatan. Kesehatan yang diberikan, kondisi sehat maupun sakit, itu di luar kendali kita. Namun kita dapat memilih respon seperti apa yang kita lakukan ketika kita sehat. Dengan berolahraga, dengan menjaga kesehatan dan sebagainya. Ataupun ketika kita sedang diberikan sakit, kita bisa memilih pikiran, perasaan, dan tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan. Contoh berikutnya, masa lalu, masa depan, hasil terhadap usaha, bahkan perasaan dan sikap orang lain terhadap kita itu di luar kendali kita. Namun demikian, itu dapat kita pilih. Contoh berikutnya seperti cuaca. Cuaca di luar kendali kita. Tapi kita bisa meresponnya dengan berbagai macam pilihan sikap sebenarnya. Dan harapannya sikap positiflah yang kita berikan. Contoh berikutnya seperti masa lalu, masa depan, hasil terhadap usaha yang kita usahakan, bahkan perasaan sikap orang lain itu di luar kendali kita. Namun, responnya kita seperti apa, tindakannya kita seperti apa, perasaan kita seperti apa, pemikiran kita seperti apa, itu bisa kita pilih. Kemampuan merespon dengan baik segala sesuatu di luar kendali kita ini melahirkan responsibility yang dihasilkan dari pemikiran dan perasaan yang baik. Pertanyaannya, bagaimana respon yang baik terhadap apa-apa yang di luar kendali kita, namun tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Hal ini kerap sekali kita maknai sebagai ujian. Nah, para sahabat sekalian, sebagaimana orang yang beriman, sudah selayaknya kita imani bahwa apa yang terjadi semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita memahami tersebut, sesuatu yang karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu semua itu sudah terukur. Memang pada umumnya kita sebut apa-apa yang tidak kita inginkan, yang sedang kita hadapi, disebut dengan ujian. Meski sebenarnya nikmat
hal-hal yang kita inginkan, comfort zone, itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, ujian dari Allah adalah momentum untuk berubah lebih baik. Layaknya ujian, semoga kita dapat predikat lulus atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, saya ingin mengajak para sahabat untuk menyimak kisah sederhana berikut. Alkisah, seorang mandor bangunan yang berada di lantai 3 ingin memanggil pekerjanya yang sedang bekerja di bawah. Setelah sang mandor memanggil berkali-kali, si pekerja tersebut tidak mendengar karena fokus pada pekerjaannya dan bisingnya alat-alat bangunan yang berada di sekitar. Sang mandor mencoba melemparkan uang koin, dilemparkan ke bawah dan tepat mengenai si pekerja tersebut. Si pekerja yang kemudian melihat uang koin yang jatuh, mengambilnya tanpa menoleh ke atas. Mungkin dikiranya uang logam tersebut tercecer. Sang mandor akhirnya melemparkan uang koin lagi, namun kali ini uang koinnya dibungkus dengan 1 lembar uang Rp100.000. Si pekerja yang kemudian melihat uang yang jatuh di dekatnya, malah kemudian lompat kegirangan. Berasa bahwa ini adalah rezeki nomplok. Melihat pekerja yang juga tidak menghadap ke atas, akhirnya sang mandor memilih untuk melemparkan batu kecil yang kemudian tepat jatuh mengenai kepala pekerja. Dan merasa kesakitan, akhirnya si pekerja baru mau menoleh ke atas dan dapat berkomunikasi dengan mandornya. Para sahabat sekalian, cerita tersebut serupa dengan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ingin menyapa kita. Akan tetapi, kita mungkin terlalu sibuk dengan dunia kita. Marilah kita selalu ingat untuk menoleh kepadanya, untuk mengadah kepadanya, untuk menghadap kepadanya, sehingga kita bisa lebih bersyukur. Alhamdulillah para sahabat sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Arif Rahman Hakim. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.